Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana akhirnya Bapak Yusuf Hamka buka-bukaan terkait dengan bagaimana peran serta posisi Presiden Joko Widodo dan juga bagaimana sosok dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan ada hal yang sangat mengejutkan di pengakuan Bapak Yusuf Hamka ini yang mungkin nanti teman-teman akan melihat di dalam isi videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman ya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Pak, Bapak kenal sama Pak Jokowi nggak katanya? Saya kenal sama Pak Jokowi. Pernah ngobrol ketemu lama nggak Pak? Nggak pernah lama. Tapi kalau di beberapa event saya ketemu Pak Jokowi, ya beliau pekerja keras lah menurut saya. Iya, itu semua orang lihat ya. Kalau Bapak menilai, kita bicara kerjanya ya, Pak Jokowi ini selama menjabat kerjanya bagus ya Pak? Wih, 2 jempol. Oke. Jadi isu-isu di luar sana Bapak dengar dong pasti kan? Banyak isu yang saya dengar, tapi kebenarannya kan belum tentu. Namanya isu. Apa gosip-gosip digosok makin sip. Gitu. Digosok makin sip. Tapi menurut Bapak, Pak Jokowi kalau di dunia politik pinter banget atau gimana banget? Kalau pinter, pasti pinter lah. 2 jempol ya? lagi. Jadi nggak bisa kita lihat orang terus. Dulu kan orang ngata-ngatain Pak Jokowi pelangap-longo gitu. Iya. Ya kan? Tapi justru itu yang hebat. Terus orang juga banyak, wah pokoknya meng-underestimate Mas Gibran gitu. Saya bilang jangan underestimate Mas Gibran. Dulu di zaman Soeharto ada orang yang seperti Mas Gibran yang sampai 5-6 periode kali, yaitu Pak Murdiono. Iya. Jadi jangan underestimate orang dari fisiknya lah menurut saya. Saya juga nggak sekolah sarjana bos. Ya kan? Saya cuma SMA bos. Tapi kan alhamdulillah yang kerja sama saya S1, S2, S3 bos, sampai S-Mambo bos. Iya, berarti kita tidak bisa melihat orang itu cuma sekilas aja ya. Pertanyaan orang adalah, ini kan Pak Jokowi sebentar lagi akan turun ya. Dilantiklah presiden baru. Kira-kira Pak Jokowi akan menjadi rakyat biasa atau dia menjadi orang partai, Pak? Kalau saya jadi Pak Jokowi nih. Kalau saya jadi Pak Jokowi. Anak yang saya sudah lahirkan, saya pasti jaga anak ini sampai dewasa berkembang dengan baik, tidak memalukan orang tuanya. Sama, yang saya maksud adalah proyek-proyek yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Semua Pak Jokowi pasti akan menjaga ini sampai proyek itu berhasil selesai dengan baik. Oke. Ya kan, terutama MRT, LRT, ya kan, terus WUS gitu kan. Terus sama IKN juga kan pasti harus dijaga kesinambungan dan kepastian penyelesaian. Sehingga menurut saya Pak Jokowi tidak akan pensiun setelah ini. Dia tetap akan membantu negara ini supaya on the right track lah kira-kira. Lewat jalur politik berarti? Bisa lewat jalur politik. Kalaupun nggak ada jabatan politik pun beliau bisa dengan sebagai pekerja sosial kan bisa. Seperti saya. Oke. Nah, pertanyaannya kan sekarang kalau Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini kan terlihat sangat begini ya sekarang ya Pak ya. Bisa begini nggak? Gini Den, kita suami istri aja. Iya. Sudah cumbu seranjang aja kita kadang-kala bisa pukul-pukulan. Oh iya, masuk akal lagi. Pertanyaannya bagus, tapi jawabannya lebih bagus teman-teman ya. Itu aja jawaban saya. Oke. Iya. Bapak kenal Pak Prabowo, Pak Yusuf? Saya kenal. Kenal baik atau enggak? Saya pikir cukup baik. Pak Yusuf dulu kenal Prabowo tahun berapa? Tahun 96 waktu beliau Danjen Kopassus mau memberangkatkan para prajurit Kopassus ke Mount Everest mendaki sana. Bapak umur berapa ya waktu itu? Berarti tahun 96 berarti hampir 40. 40-an ya? 39 38. Bagaimana Bapak melihat karakter Pak Prabowo saat itu? Beliau orang yang sportif dan beliau tegas. Dan di waktu kita ngambil sebuah hotel hari itu, waktu itu beliau kita ajak memakai Yayasan Kobami, Korps Baret Merah, waktu itu sama-sama, dan beliau memesankan saya, jangan suka main injek kaki orang. Jadi beliau walaupun mantu presiden, Danjen Kopassus, berkuasa, beliau tidak semena-mena. Punya integritas lah. Yes, iya kan. Wow, jangan suka injek kaki orang. Mungkin maksudnya kalau kamu mau naik,
Ya jangan injak orang yang di bawah gitu. Atau kalau kamu mau langkah jangan injak orang. Intinya jangan menjatuhkan orang kali ya teman-teman ya. Jadi di situ kita berkenalan baik. Kemudian 2014 waktu beliau running presiden, saya pun dipanggil untuk ikut membantu beliau di saat-saat kritis waktu itu. Saya ingat saya lagi makan di sebuah restoran di Menteng. Mendadak saya dapat telepon dari mantunya Mbak Tutut. Om, dipanggil Mama, penting katanya. Saya langsung tinggalin makanan, saya langsung ke rumah. Di situ sudah menunggu Pak Prabowo, Pak Jan Farid, Pak Glenny Kawirupan, Maijen Glenny Kawirupan. Semua duduk di karpet di situ. Terus membahas bahwa mereka ingin ingin bantuan karena memang waktu itu buat kampanye atau apa logistiknya habis. Saya terus bersama-sama dengan putrinya Mbak Tutut waktu itu kebenaran Dirut ya, Dirut Citra Marga. Saya bilang, yuk Mbak Danti kita bantuin yuk Pak Prabowo. Bagaimana caranya supaya bisa beliin kaos atau apa gitu. Itu 2014 itu? 2014. Itu terakhir berarti? Enggak, itu enggak terakhir. Masih ada lagi pertemuan-pertemuan lain? 2019 beliau pernah nelpon ke saya. Waktu itu, Sup apa kabar? Itu waktu beliau Menhan ya. Itu. Saya bilang, baik Pak, ada perintah Pak? Enggak, cuman kangen aja. Menurut saya walaupun beliau sibuk, beliau mesti ingat persahabatan. Nah ini yang selalu diucapkan oleh orang-orang terdekat dari Pak Prabowo teman-teman ya. Kalau Pak Prabowo itu orang yang sangat loyal, tahu berterima kasih dan tidak akan pernah melupakan kawan maupun sahabat-sahabatnya teman-teman. Apalagi anak-anak buahnya dulu waktu di Kopassus teman-teman. Wah ini luar biasa sih Pak Prabowo. Ya. Terus kemudian waktu Juni tahun 2023 kemarin itu yang saya mengendorse beliau, Pak, Bapak pasti jadi pemimpin di negeri ini. Ternyata alhamdulillah suara saya didengar Allah, beliau terpilih sebagai presiden. Nah, kira-kira kalau Mbak melihat karakter Pak Prabowo dari Bapak udah kenal, sebentar lagi Pak Prabowo akan dilantik nih, ya kan? Pemimpinnya berganti. Akan ada perubahan apa kira-kira? Menurut saya mengenal seorang Pak Prabowo, dia committed kepada NKRI dan dia sayang kepada negara dan rakyat. Saya rasa akan ada perubahan drastis. Akan ada perubahan drastis. Dan rakyat pasti lebih sejahtera, demokrasi juga pasti lebih terarah, reformasi yang kita rebut bersama pasti dia juga akan pertahankan dengan baik. Berarti strategikal banget ya Pak Prabowo ini orangnya ya sebenarnya, kalau saya tangkep ya, secara kasat mata gitu ya, maksudnya pinter nih orangnya Pak Prabowo ini ya. Pinter dan loyal. Pinter dan loyal ya? Iya. Dia tidak mau mendahului. Kalau selama masih ada pimpinan di atas, dia harus loyal kepada pimpinan. Kalau dia jadi pemimpin tentunya beda. Orang lain harus loyal kepada dia. Nah ini ada pertanyaan, tapi kan IKN katanya proyek ambisi Pak Jokowi. Kira-kira Pak Prabowo benar akan melanjutkan atau gimana? Kira-kira kalau dari pandangan Bapak? Saya pikir Pak Prabowo akan melanjutkan. Lanjutkan. Beliau seorang prajurit sejati. Iya. Jadi apapun yang sudah diletakkan oleh pemimpin yang sebelumnya, pasti beliau akan selesaikan, nggak akan biarkan mangkrak. Walaupun it's a matter of time ya menurut saya. Dan loyalitas Pak Prabowo kepada Pak Jokowi luar biasa sekali, kita bisa lihat itu. Nah tentunya Pak Jokowi juga bisa mengapresiasi itu juga lah. Iya. Kan? Cuma kan banyak orang juga sekarang nih yang agak pesimis tentang IKN ya Pak ya. Kalau Bapak ngelihat dari kacamata Bapak kan pengusaha ya, secara investasi, secara... Nah bentar teman-teman, ini yang banyak yang pesimis terhadap IKN ya karena mereka itu belum pernah ke IKN loh. Dia belum pernah melihat langsung IKN dan hanya melihat dari media, hanya melihat dari berita, dari koran, kemudian menganalisis sendiri, kemudian menebar ketakutan ya gitu-gitu yang mereka lakukan. Ke depannya gitu ya secara perekonomian. IKN ini bakalan bagus atau enggak sih Pak? Kebenaran saya belum ke sana pertama. Dan kebenaran saya orang tua
saya dua-duanya putra-putri Kaltim. Iya, yang saya Dan tahu itu daerah saya tahu kok. Iya. Itu tempat saya waktu kecil main di sana semua. Bapak kan Di juga Pasir usaha Penajam. kayu di sana kan? Iya. Heeh. Saya semua ke hulu, semua ke Pasir Penajam saya udah. Dulu Iya. kalau kita nyebrang itu nggak ada jembatan. Dulu pakai LCT atau pakai klotok kita nyebrang dari Kampung Baru di Balikpapan, kita nyebrang ke Penajam tuh laut kan situ. Iya. Nah, menurut saya senang sebagai orang Kaltim bahwa ibu kota akan ada di sana. Iya. Namun selesai nggak selesainya saya pun nggak tahu karena saya belum pernah ke sana. Ya, saat ini setelah jadi saya belum pernah ke sana. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira secara proyek itu IKN itu akan jadi bagus atau enggak, itu aja sih. Dari sisi mata pengusaha. Kita harus optimis itu jadi bagus. Ya kan, tentunya. Ini apa teman-teman, ini Pak Jusuf Hamka sangat positif ya. Vibe-nya positif banget loh. Beliau dari tadi dia ngomong nggak ada kata-kata yang pesimis, nggak ada kata-kata yang mengucilkan, nggak ada kata-kata. Pokoknya beliau ini sangat optimis loh. Optimis terhadap negaranya bisa maju, bisa baik. Wah, ini patut dicontoh teman-teman. Perlukan kerja keras bersama-sama, kita bergandengan tangan. Asal jangan pada pecah para pemimpin, ya kan? Kita bisa bersatu, kita solid, pasti apapun bisa kita selesaikan. Di bawah tangan Pak Prabowo nanti bagus nggak? Ya, pasti dong. Kita harus optimis Pak Prabowo akan mengerjakan, menyempurnakan apa yang telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Yang tidak sempurna akan disempurnakan oleh Pak Prabowo. Kita harapkan begitu. Tetapi namun demikian asal jangan pada berantem. Ya kan. Pertanyaan saya itu simpel-simpel aja Pak. Ini kan Bapak pengusaha ya. Saya mau tanya Pak, itu 9 naga itu kan mitosnya dari dulu ya, mitos ya. 9 naga. Sebenarnya yang dikonotasikan 9 naga itu negatif. Menurut saya 9 naga yang saya dengar nama-namanya itu orang-orangnya baik semua. Dalam arti kata ginilah, mereka bekerja, mereka merekrut, memberikan lapangan pekerjaan juga. Jadi kalau dikonotasikan negatif tentunya salah persepsi. Iya. Kita jangan melihat karena sentimen kebencian, karena iri, ini juga nggak baik. Banyak orang-orang yang dibilang 9 naga itu karyawannya ratusan ribu, bahkan ada jutaan. Ya kan? Terus nasionalismenya juga luar biasa. Saya ada kenal beberapa ya. Menurut saya mereka oke. Cuman ya itu kadangkala beda mereka sama saya. Kalau mereka memberi bantuan melalui penguasa, kalau saya langsung ke rakyat. Jadi rakyat mengenal saya sebagai pekerja sosial. Nah teman-teman dengerin tuh, 9 naga ini jangan selalu dikonotasikan negatif. Mereka ini punya karyawan ratusan ribu, bahkan jutaan kali ya. Apalagi bos-bos besar ini kan perusahaannya banyak banget teman-teman. Dan kalau mereka tidak suka atau tidak senang, terus perusahaan mereka tutup, ya gimana teman-teman. Jadi 9 naga ini ya ibaratnya sudah ikut membangun bangsa kita lah. Mereka mungkin bantuannya lebih banyak daripada saya. Iya. Mereka pakai jalur penguasa. Iya. Dan mereka mungkin untuk beradaptasi sama rakyat, mereka satu mungkin nggak ada waktu, kedua juga mungkin mendingan melalui penguasa aja gitu. Tapi benar Pak, Chinese semua Pak. Iya. Kebenaran aja. Ya, Chinese, kata ada Chinese mualaf. Ada juga ini Nagasari. Ini gue pancing-pancing dari tadi. Sebenarnya 9 naga ini ada 9 apa enggak sih Pak? Enggak lah, lebih lah. Lebih lah. Cuma julukannya aja ya. Iya, karena angka 9 tuh buat orang Tionghoa kan bagus. Bagus ya. Iya kan. Naga lagi ya. Naga lagi. Anak saya sih naga nih. Naga itu kan sebenarnya Pak, itu kan mitos doang Pak. Nggak ada binatangnya. Iya, simbol aja. Iya, simbol doang. Ada juga barongsai yang kayak naga. Nah teman-teman, itulah tadi testimoni ataupun pandangan dari seorang Jusuf Hamka terkait dengan Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Di mana semua pandangan-pandangan beliau sangat positif dan vibes-nya juga positif. Beliau bisa memberikan pencerahan, beliau bisa memberikan pelajaran penting bagi masyarakat kalau kita tuh jangan selalu memandang negatif, jangan selalu pesimis, jangan selalu memandang rendah. Jadi kita harus melihat seseorang itu ya dari positif-positifnya teman-teman. Karena ya ada orang yang hanya melihat negatifnya, ada orang yang hanya ya mungkin ada positifnya tapi
ketika muncul negatif, semua jadi negatif teman-teman. Dan Pak Yusuf Hamka menurut saya salah satu orang yang sangat bijak dalam menilai teman-teman. Bagaimana beliau melihat Mas Gibran, bagaimana beliau melihat Pak Jokowi dari segi kinerja teman-teman ya, bagaimana beliau menilai Pak Prabowo Subianto ketika beliau berkenalan sejak puluhan tahun yang lalu. Dan saya pikir ya ini sangat fair. Dan pernah ya teman-teman ya, pernah ada sebuah video di mana Pak Yusuf Hamka ini membagi-bagikan uang 2.000 saat lebaran. Nah, beliau dihujat oleh orang-orang. Katanya orang kaya tapi hanya membagikan uang 2.000, orang kaya tapi pelit. Nah, gitu-gitulah. Kalian itu ya teman-teman ya, menilai seorang Yusuf Hamka hanya dari satu video. Yusuf Hamka ini aktif sekali di kegiatan sosial teman-teman. Sudah banyak sekali orang yang dibantu oleh beliau. Sudah banyak tempat ibadah yang dibangun oleh beliau. Dan kalian hanya menilai Pak Yusuf Hamka dari satu video, itu kurang fair teman-teman. Itu kurang fair. Apalagi Pak Yusuf Hamka ini kan memang mendedikasikan hidupnya untuk membantu masyarakat. Di mana suatu waktu beliau ingin membangun sebuah bank untuk pinjaman modal tanpa bunga bagi masyarakat, bagi orang-orang kepala keluarga yang juga terjerat pinjol. Pak Yusuf Hamka nanti akan membuat bank untuk itu, buat modal usaha tapi tidak berbunga sama sekali. Jadi kalau orang bisa mengembalikan modalnya alhamdulillah, kalau tidak ya itu akan menjadi bagian dari usaha Pak Yusuf Hamka untuk membangun bangsa ini teman-teman. Dan ini dilakukan Pak Yusuf Hamka dari uang pribadinya, dari hasil uang yang ia dapatkan selama hidupnya teman-teman, akan dikembalikan lagi ke rakyat. Ini sosok yang luar biasa loh. Dan tolong kalian jangan hujat Pak Yusuf Hamka hanya dari satu video yang bagi saya tidak mencerminkan Pak Yusuf Hamka banget gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.